Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alvarido dengan nomor NIM 069. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi pertama, yaitu konsep dasar artikel ilmiah yang sebelumnya telah dijelaskan oleh kelompok-kelompok yang telah mempresentasikan materi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang artikel ilmiah. Pengertian artikel ilmiah yang pertama adalah artikel ilmiah merupakan suatu karya ilmiah yang dikhususkan untuk diterbitkan di jurnal ilmiah yang uraiannya bersifat empiris, sistematis, bisa dibuktikan kebenarannya, objektif, dan rasional, serta menggunakan sistematika yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, pengertian kedua dari artikel ilmiah adalah sebuah informasi yang berisi tentang ide, gagasan yang berasal dari suatu masalah yang diteliti oleh peneliti secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengikuti penulisan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, yang kedua ada karakteristik dari artikel ilmiah. Yang pertama, menyajikan informasi dan ide untuk pemecahan masalah. Yang kedua, informasi ditulis berdasarkan fakta dan data yang valid. Yang ketiga, informasi disampaikan secara objektif. Yang keempat, didasarkan pada hasil pemikiran yang logis dan empiris. Yang kelima, menggunakan bahasa yang baku dan sistematis. Dari menggunakan bahasa yang baku dan sistematis, tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca maupun penulis dalam mengolah informasi yang ada pada sebuah artikel ilmiah tersebut. Kemudian di sini ada juga jenis-jenis dalam artikel ilmiah. Saya akan menjelaskan poin-poin dari jenis penelitian dalam artikel ilmiah tersebut. Yang pertama ada penelitian dasar, yang kedua penelitian terapan, yang ketiga ada penelitian berorientasi masalah, yang keempat ada penelitian pemecahan masalah, yang kelima ada penelitian kualitatif, dan yang keenam ada penelitian kuantitatif. Dari ketiga subtema tersebut, ada juga ciri-ciri dari karya ilmiah. Ciri-ciri dari karya ilmiah diantaranya adalah yang pertama yaitu reproduksi, yang kedua tidak ambigu. Tidak ambigu diartikan sebagai suatu informasi yang tidak secara sistematis membingungkan, alias atau dalam arti memudahkan pembaca maupun penulis dalam mengambil atau mengolah serta menerima informasi yang telah ditulis oleh peneliti dalam sebuah artikel ilmiah. Yang ketiga, tidak emotif. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku. Menggunakan bahasa yang baku atau sekarang dalam bahasa Indonesia PUYB yang dulunya EYD. Menggunakan bahasa yang seperti itu atau yang baku adalah salah satu hal penting dalam penulisan artikel ilmiah. Karena dalam penulisan artikel ilmiah itu tidak boleh secara monoton atau membingungkan pembaca dalam mengolah atau mengambil informasi. Maka dari itu digunakanlah suatu bahasa yang baku serta yang baik dan benar. Kemudian, kaidah keilmuan. Yang kelima, bersifat dekoratif dan rasional. Yang ketujuh, terdapat kohesi dan bersifat straightforward. Yang kedelapan, menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif itu sesuai dengan menggunakan bahasa yang baku. Dari hal tersebut, di sini maka saya sedikit akan menjelaskan lagi terkait dengan tujuan dari menulis artikel ilmiah. Sangatlah banyak tujuan dari menulis artikel ilmiah. Salah satunya adalah untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Dan kemudian dari tujuan tersebut timbullah fungsi dari artikel ilmiah. Fungsi dari artikel ilmiah yaitu mencakup tiga hal. Yang pertama, fungsi pendidikan, fungsi penelitian, dan fungsi dari fungsional. Fungsi pendidikan sendiri adalah di mana sebagai peneliti awal atau siswa maupun mahasiswa dapat mengetahui dasar-dasar pembuatan atau sistematika dalam penulisan suatu karya ilmiah, serta melatih kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu fungsi penelitian, yang dimana dimaksudkan adalah mengembangkan
suatu penelitian-penelitian terdahulu dengan cara dan metode yang telah disesuaikan. Yang ketiga yaitu fungsi dari fungsional atau dalam hal ini yaitu media pengembangan sebuah pengetahuan. Baiklah, dari ketiga fungsi tersebut, maka terdapat juga manfaat dari menulis artikel ilmiah. Manfaat dari menulis artikel ilmiah yang pertama ialah untuk menjaga suatu karya dari apa yang telah kita buat sebagai arsip kita agar tersimpan dengan baik. Yang kedua, untuk mengarahkan pemikiran pembaca. Yang ketiga, untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dalam sebuah artikel ilmiah. Yang keempat yaitu digunakan untuk melindungi hak cipta atau hak intelektual kita dari apa yang telah kita buat itu dengan menggunakan artikel yang kita publish ke jurnal ilmiah itu akan melindungi hak intelektual kita. Yang kelima, menaikkan reputasi kita atau meningkatkan kualitas diri kita, eksistensi kita sebagai penulis. Yang keenam yaitu untuk kepuasan diri sendiri atau ada reward dari diri kita untuk diri kita sendiri, bahwasanya kita bisa menulis sebuah artikel ilmiah. Yang keenam yang ketujuh untuk menetapkan temuan baru dan hal ini dapat bermanfaat baik dari diri kita sendiri maupun orang lain. Yang kedelapan untuk mendorong orang untuk melakukan penelitian baik yang sama maupun yang tidak sama atau memotivasi orang lain. Yang kesembilan atau yang terakhir mendorong penumbuhan penelitian dan meningkatkan harga diri kita atau penghargaan untuk diri kita sendiri. Baiklah, dari berbagai macam materi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu materi konsep dasar artikel ilmiah, mencakup beberapa subtema yang telah saya jabarkan di bagian awal tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan mengulas kembali materi konsep dasar artikel ilmiah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi